Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Kembali lagi di pembelajaran kimia untuk persiapan UTBK. Kita akan membahas simulasi UTBK 2 yang kemarin dikerjakan oleh Micro Education. Kita bagi menjadi dua part ya. Untuk part pertama, mari kita bahas soal kimia UTBK untuk pertemuan kedua atau simulasi kedua. Nomor 31, ion X2+ mempunyai konfigurasi elektron Ar3D7. Pernyataan berikut yang benar terkait unsur X adalah titik-titik. Pada soal ini kita sudah disajikan ada ion ya, di sini ion bentuknya. Berarti untuk konfigurasi 18Ar 3D7 ini adalah miliknya X2+. X2+ berarti adalah unsur X yang dia sudah melepaskan dua elektronnya. Karena di sini muatannya 2+. Plus artinya melepaskan ya. Artinya X sendiri atau unsur X pada saat ground state berarti dia sebelum melepaskan dua elektronnya. Berarti kan ada 18Ar konfigurasinya. Kemudian sebelum 3D kan ada konfigurasi 4s. 4s2. Kemudian baru 3D7. Nah, yang dilepaskan adalah elektron yang berada di kulit 4s. Karena 4s yang paling luar. Jadi bukan dari elektron di 3D. Begitu ya. Yang dilepaskan adalah elektron yang paling luar, kulit nomor 4, bukan kulit nomor 3. Nah, berarti pernyataan pertama terletak pada periode 4. Unsur X apakah terletak pada periode 4? Betul, karena kulit terluarnya nomor 4. Betul ya. Pernyataan kedua, mempunyai 4 elektron tidak berpasangan. Elektron tidak berpasangan, kalau 4s2 otomatis berpasangan karena dia sudah penuh ya. Kita lihat di kulit yang terakhir, bukan terluar tapi terakhir. Subkulit D berarti dia memiliki 5 kamar. 1, 2, 3, 4. Kepanjangan 5 gini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kamar atau 5 orbital. Terisi 7 elektron berarti mengisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah ada 3 elektron yang tidak berpasangan? Di sini terlihat hanya ada 3 elektron yang tidak berpasangan. Tidak pasangan. Berarti pernyataan kedua salah. Pernyataan ketiga, mempunyai sifat yang mirip seperti unsur pada golongan 8. Nah, kalau di sini pada konfigurasi terakhirnya kita bisa melihat jumlahnya karena dia berakhir di subkulit D, berarti dia nanti masuk ke dalam golongan transisi ya, atau golongan B. Berarti D ini harus kita jumlahkan dengan elektron di kulit atau subkulit S di depannya. Jumlahnya 2 sama 7 berarti ada 11. Karena 11 berarti dia 11 maaf. 2 plus 7 ada 9. Nah, kalau konfigurasinya berakhir dengan total 9, 8, 9, 10. Berarti dia golongan 8B. Golongan 8B sama dengan golongan 8. Karena pada SPO, itu urutan golongan 8B ada pada urutan ke-8. Begitu ya, berarti nomor 3 betul. Pernyataan 4 mempunyai nomor atom 25. X jumlah elektronnya berapa? 18 tambah 2, 20, 20 tambah 7, 27. X 27, bukan 25. Berarti pernyataan keempat salah. Jawaban yang tepat adalah 1 dan 3B. Gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nomor 32. Suatu unsur dapat membentuk senyawa ionik dengan rumus X2O3.
Data energi ionisasi ke 1 sampai ke 6 dalam kilojoule per mol untuk unsur X adalah sebagai berikut. Nah, berarti kalau ditanyakannya si X, maksudnya adalah ionisasi X itu adalah X2O3. Berarti X itu 3 plus kan? Kalau ini terurai, tak tulis di sini saja ya. X2O3 kalau dia terurai akan menjadi X3 plus O2 min. Betul? Nah, X3 plus ini artinya logam yang kemungkinan dia berada di golongan 3 karena dia melepaskan 3 elektron terluarnya. Nah, untuk dia bisa melepaskan 3 elektron terluarnya artinya urutan energi ionisasinya urutan ketiga itulah yang dia memiliki harga energi ionisasi sangat signifikan. Jadi untuk menentukannya, misal pernyataan A 500 ke 4500 ke 6900 ke 9500 ke 13000 ke 16000. Nah, yang paling signifikan ini kan berarti kan dari 500 ke 4500 kan, karena dia selisihnya signifikan itu maksudnya adalah selisih yang paling besar. Nah, 500 ke 4500 kan selisih yang paling besar di antara yang lainnya kan. Yang lainnya kan paling cuma 2000, 3000 selisihnya kan. Nah, sedangkan ini selisihnya ada 4000 sendiri. Artinya, kalau selisihnya dari 1 ke 2 yang paling besar, energi ionisasinya berarti dia 1 plus 1. Kalau selisih yang dari kedua ketiga yang paling besar berarti plus 2. Selisih 3 ke 4 yang paling besar berarti plus 3. Begitu dan seterusnya ya. Berarti kalau kita mau mencari untuk ion X3+, berarti kita harus cari energi ionisasi yang signifikannya dari 3 ke 4. Kita lihat B, 500 ke 1000 masih normal, 1000 ke 2000 masih normal. Ini kan pertama, ini kedua, ini ketiga. Dari 2700 ke 11.000 kan sudah tidak normal kan? Artinya dia berbeda sangat signifikan. Berarti ini plus 3. Nah, kita ketemu jawaban untuk nomor 32 unsur X3+, untuk unsur X menjadi ion X3+ yang bermuatan 3+, berarti dia memiliki bilox 3 kan? Jawabannya adalah B. Oke. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya tentang ikatan kimia. Oke, ikatan kimia di antara molekul berikut ini ada Br, I, dan N. Molekul yang mempunyai struktur titik Lewis yang benar adalah titik-titik. Nah, kalau bicara tentang titik Lewis berarti kan kita harus sambungkan dengan aturan oktet dan duplet. Begitu ya. Kita lihat di satu dulu. Dengan atom pusat Br golongan 7, berarti dia memiliki valensi 7. Artinya maksimal dia bisa memiliki bilangan oksidasi 7 atau berikatan dengan unsur lain sebanyak 7. Begitu ya. Sedangkan di sini kita bisa lihat Br ada satu pasang PeB, kemudian mengikat 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia masih normal. Meskipun dia menyeleweng dari kaidah oktet, tapi dia masih bisa terjadi. Begitu ya, berarti ini masih bisa dibenarkan. Yang kedua, I juga golongan 7. Artinya maksimal dia bisa mengikat 7 atom yang lain gitu. Nah, berarti ini masih punya 2 PeB. Ini 1, ini 2 pasang PeB ya, 2 PeB. Dan mengikat 3 unsur yang lain. Artinya dia masih bisa disintesis, itu masih benar untuk titik Lewisnya. Nah, kemudian untuk senyawa yang ketiga ada N, atom pusatnya. N itu golongan 5. Artinya dia itu ya maksimal harus berpasangan dengan 5 elektron yang lain begitu. Nah, sedangkan dia di sini mengikat oksigen, di mana satu oksigen itu butuh 2. Karena oksigen adalah unsur golongan 6. Jadi untuk bisa oktet dia harus berikatan kovalen dengan satu pasang elektron atau 2 elektron. Begitu ya. Satu oksigen dia butuh 2 elektron.
dari N. Nah, berarti ini kan sudah memakan 2. Padahal N itu golongan 5A. N golongan 5A berarti untuk bisa stabil dia butuh 3. Sedangkan di sini dia berikatan ini 2, ini 1. Kan sudah 3. Berarti harusnya di sini kan tidak. Harusnya kalau N ini berikatan kovalen dengan oksigen lagi, dia ikatannya adalah kovalen koordinasi, bukan kovalen rangkap 2. Begitu ya. Koordinasi. Bukan kovalen rangkap 2. Ya. Karena N dengan berikatan Cl dan 1 oksigen dia sudah stabil 8. Berarti dia tidak perlu lagi memakai elektron O-nya ini. Dia hanya bisa menyumbangkan untuk dipakai O. Tapi dia tidak memakai elektronnya si oksigen yang kedua ini. Begitu ya. Jadi ketiga salah. Jawaban yang tepat adalah hanya 1 dan 2. B. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nomor 34. Ion manganat 5 dapat terdisproporsionasi sempurna menjadi ion manganat 6 dan manganat 4. Oksida, manganat 4 oksida menurut reaksi belum setara berikut. Nah, jika 200 ml larutan manganat 5 0,5 molar bereaksi secara sempurna, maka jumlah milimol elektron yang terlibat adalah titik-titik. Oke, kita tulis dulu. Ini berarti masuk ke dalam bab redoks, persamaan redoks yang terintegrasi dengan stoikiometri ya. Atau terintegrasi dengan hukum dasar kimia. Nah, kita tulis dulu reaksinya. Dia reaksinya belum setara. Ada MnO4 3- ditambahkan dengan H2O menjadi MnO4 2- plus MnO2 plus 2OH-. Nah, kalau di sini memakai OH- berarti kan penyetaraan ini menggunakan dalam kondisi basa gitu ya. Jika 200 ml larutan manganat 5. Nah, ini nanti kita akan menstoikiometrikan ini ketika kita sudah menyetarakan reaksinya ya. 2MnO3 4- berarti kan Mn di sini dia 5 kan, plus 5 biloxnya. Kemudian MnO4 2- bilox Mn-nya adalah plus 7. Tahu dari mana? Oh, itu -2 kali 4 itu -8. -8 sama dengan -2 berarti kan plus MnO4 bukan plus 2. MnO4 2-. Berarti di sini MnO4- ya, bukan 2- ya. Maksudnya di situ. Kita hapus bagaimana caranya. Sebentar. Oke, revisi dari soal. NO4 min. Oke, ini juga tak revisi min. Plus MnO2 Oh, I'm so sorry. Berarti di sini kan terdisproporsionasi sempurna menjadi ion manganat 6. Artinya di sini memakai MnO4 2- betul ya. MnO4 2- di sini menjadi plus 6 bukan plus 7. Biloxnya plus 6 yang di sini ya. Kemudian MnO2 ini berarti biloxnya plus 4. Nah, berarti yang mengalami reduksi yang mana? Dari plus 5 ini kan terdisproporsionasi kan. MnO4 3- ke ini. Nah, plus 5 ke plus 6 berarti mengalami reaksi oksidasi. Ini reduksi. Oke. Kita pakai setengah sel ya. Yang reduksi dari MnO4 3- menjadi MnO2. Yang oksidasi dari MnO4 3- menjadi MnO4 2-. Oke. Kita setarakan yang atas dulu, yang reduksi dulu. Dari MnO4 3-
kiri O4 3-min kemudian menjadi MnO2. Kan di kiri ada oksigen sebanyak 4, sedangkan di kanan masih cuma 2. Artinya yang kanan kekurangan oksigen. Karena di sini dalam keadaan basah, kita tambahnya OH- ya. OH- sebanyak berapa? Karena kurangnya oksigennya 2, berarti OH- yang kita tambahkan 2 OH-. Nah, karena di kanan memiliki H, sedangkan di kiri belum memiliki H, berarti perlu kita tambahkan H plus boleh. Sebentar. H plus boleh. 2. Oke. Kemudian kita setarakan muatannya. Nah, karena di kiri ini muatannya berapa? 3-min tambah 2 plus berarti min 1. Di kanan ada min 2. Berarti kita tambah elektron di sini. 1 elektron ya. Kemudian ini sudah setara. Unsur Mn, oksigen, dan H-nya, kemudian muatannya sudah setara. Kita setarakan oksigennya, MnO4 3-min menjadi MnO4 2-min. Di kiri ada Mn1, kanan Mn-nya 1. Di kiri oksigennya 4, di kanan juga oksigennya 4, berarti tinggal menyetarakan muatan. Muatan di kiri 3-min berarti min 3, di kanan min 2, berarti lebih banyak elektron yang kiri. Berarti yang kita tambah elektron yang kanan. Berapa elektron? 1 elektron, karena kurangnya hanya 1 elektron ya. Oke, habis itu silahkan kita jumlahkan reaksinya. Ini 2 MnO4 3-min yang reduksi plus oksidasi ya, plus 2H plus plus ini kan elektronnya udah habis, jadi menjadi MnO2 plus 2 OH-. Plus MnO4. Nah, jadi karena sudah setara, kalau misalnya nanti kita mau membuat ini H2O, berarti tinggal kita tambahkan OH-nya begitu ya. Tapi dari sini pun kita sudah bisa mengerjakan soal ini, karena soal yang ditanyakan hanya elektronnya saja. Karena di sini kan kita udah tahu dia memakai berapa elektron, yaitu hanya 1 elektron kan untuk setiap masing-masing reduksi oksidasi. Nah, di sini jika 200 ml larutan manganat 5, manganatnya berarti MnO4 3-min, ini tuh 200 ml. 200 ml sebanyak 0,5 molar. Berarti ada berapa molnya? Mol sama dengan 200 kali 0,5, berarti kan 100 milimol, karena mililiter ya, milimol. Nah, untuk 2 MnO4 3-min dia melibatkan masing-masing 1 elektron saja, yang terlibat hanya 1 elektron. Berarti mol elektronnya sama dengan setengah kali mol MnO4 3-min. Berapa? 50 milimol. Oke, begitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor 35. Krom 3 oksida dengan Mr sama dengan 152 dapat direduksi menjadi logam krom dengan Ar sama dengan 52 menurut reaksi berikut yang belum setara. Persen hasil reaksi di atas adalah 75%. Massa logam krom yang diperoleh dari reaksi antara 15,2 gram Cr2O3 dan 5,6 gram gas CO dengan Mr sama dengan 28 adalah titik-titik. Nah, dari sini ini masuk ke hukum dasar ya. Cr2O3 plus CO menjadi Cr plus CO2. Belum setara berarti harus kita setarakan dahulu.
CR2 berarti karena yang kiri ada 2, kanan kasih 2 koefisien. Sekarang karbon dulu, oksigen dulu berarti ya. Oksigennya di sini ada 4, di sini 2. Berarti kan nanti nggak setara kalau di sini saya kasih 2. Coba saya kasih 3 di sini. Nah, di sini berarti juga kasih 3. Berarti sekarang oksigennya berapa? Di kiri ada 6, di kanan ada 6. Karbonnya 3, masing-masing 3. Sudah setara ya. Sekarang kita cari mol yang diketahui, karena yang diketahui sebesar 15,2 gram Cr2O3, berarti ini 15,2 gram. Karbon oksidanya 5,6 gram. Cari molnya masing-masing dulu. Mol sama dengan 15,2 gram per berapa mR-nya? 152. 152. Berarti berapa molnya? 0,1 mol. Mol untuk karbon monoksidanya sama dengan 5,6 gram per karbon monoksida mR AR. Karbon monoksida mR-nya 28 ya. 28 berarti sama dengan 0,2 mol. Oke, sekarang tinggal kita stoikiometrikan. Stoikiometrikan, untuk saya tulis lagi biar tidak bingung ya. Cr2O3 plus 3CO menjadi 2Cr plus 3 karbon dioksida mula-mula reaksi sisa. Oke. Mula-mula Cr2O3-nya ada 0,1 mol. CO-nya 0,3 mol. Ini belum terbentuk ya. 0,1 untuk satu koefisien, 0,3 untuk 0,3, 0,2 di sini maaf saya hapus dulu. 0,2 untuk 3 koefisien, berarti yang bereaksi berapa? Kan lebih kecil 0,2 untuk 3 kan? Nah, artinya di sini yang bereaksi sepertiga kali 0,2 sama dengan berapa tuh? 0,2 per 3 ya. 0,2 per 3 kurang lebihnya 0,677. 0,2 per 3. Oke, berarti ini yang bereaksi 0,2, yang di sini yang bereaksi 0,2 per 3 kali 0,2 gitu ya. Kemudian ini yang bereaksi 0,2. Nah, 0,1 dikurangi 0,2 per 3, kurang lebihnya berarti ada 0,033. Di sini habis karena dia bereaksi pembatas. 0,2 tadi ini ada 0,133 ya. Ini 0,2. Oke. Nah, di soal karena hanya 75% yang dihasilkan, karena hanya 75% hasil, berarti jadi massa Cr sama dengan 75% kali massa Cr keseluruhan ya. Nah, kita cari dulu nih. Massa Cl yang dihasilkan dari teori itu berapa sebenarnya? Kita cari dulu. Untuk massa Cr teori sama dengan mol kali AR ya. Nah, karena molnya si Cr yang terbentuk itu ada ini sekian 0,133 kali AR-nya itu ada 52. 52 berarti harusnya massa Cr yang terbentuk jika 100% hasilnya itu sama dengan 6,916 gram. Ini kalau terbentuk 100%. Sedangkan di soal kan hanya terbentuk 75%. Jadi massa Cr hasil
sama dengan 75% kali 6,916 gram sama dengan 5,187 gram atau sebesar 5,2 gram kalau kita bulatkan ya. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal ke-36 tentang laju reaksi, tentang laju ya, tapi ini konseptual karena di UTBK itu TKA-nya biasa kalau di 2019 itu yang keluar konseptual sejenis ini ya. Diagram energi untuk suatu reaksi tanpa katalis ditunjukkan oleh grafik di bawah ini. Oke, ini reaktannya di sini. Nih, simak dulu di grafiknya, simak dulu ya. Reaktannya di sini, kemudian produknya ada di sini. Semakin ke bawah berarti semakin berharga negatif. Artinya pada reaksi ini karena delta H produk itu lebih kecil dibandingkan delta H reaktan. Artinya reaksi ini sama dengan reaksi eksotermik. Nanti entalpi reaksinya berharga negatif, berarti jadi dia reaksinya eksotermik. Reaksi tersebut diulang dengan menggunakan suatu katalis. Nah, sebelum dia dikasih katalis, dia ini memiliki energi aktivasi sebesar sekian. Berarti sebelum dia dikasih katalis, si reaksi itu harus menempuh perjalanan sedemikian rupa sehingga klimaksnya di sini. Nah, ketika ditambah katalis itu adalah suatu zat yang dia berfungsi mempercepat terjadinya reaksi tanpa dia terlibat untuk hasil reaksi. Nah, jadi cara kerja dari katalis adalah dengan menurunkan energi aktivasi yang kira-kira misalnya kalau dia itu menempuh sekian panjangnya energi aktivasi, setelah dikasih katalis dia memperpendek energi aktivasi. Misalnya setelah dikasih katalis dia hanya memerlukan energi aktivasi setinggi ini. Nih, misal ini ya, EA aksen. Karena katalis berfungsi untuk memperpendek energi aktivasi begitu ya. Nah, bagaimana dengan harga entalpi? Harga entalpi itu tidak terpengaruh dari katalis. Jadi entalpi tidak berubah atau entalpi tetap. Gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah EA-nya turun, kemudian entalpinya tidak berubah atau tetap. Jawabannya B. Betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nomor 37. Suatu logam dibiarkan di ruang terbuka dan berkontak dengan udara dan air. Udara itu apa? Katakanlah oksigen ya, O2. Kemudian air ada H2O. Nah, logam ini akan mengalami perubahan secara perlahan. Bentuk fisik logam lama-kelamaan berubah dan menjadi rapuh, sehingga mudah untuk dipatahkan. Biasanya akan terbentuk suatu senyawa yang tidak diinginkan. Untuk menghindari hal itu, biasanya penggunaan pagar untuk desain interior dilapisi dengan cat. Jika logam tersebut adalah besi, senyawa yang tidak diinginkan yang mungkin terbentuk adalah titik-titik. Besi rumusnya Fe atau ferum ya. Nah, senyawa yang tidak diinginkan itu yang dia membuat kerapuhan, artinya dia itu mengikat air dari udara dan uap air, sehingga senyawa yang tidak diinginkan itu adalah yang C, sebuah kristal anhidrat. Ya, kalau FeOH2 ini basa tidak terbentuknya seperti itu. Ya, oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 37. 38 ya. Pada suhu tetap 10 mol gas CO direaksikan 8 mol gas Cl2 dalam wadah tertutup 1 liter sesuai dengan persamaan termokimia berikut.
CO plus Cl2 menjadi COCl2. Ini adalah bab tentang kesetimbangan kimia ya. Karena di sini dihasilkan, ini kan berarti dihasilkan energi kan? Dihasilkan energi begitu. Jalannya reaksi tersebut berlangsung menurut grafik berikut. Nah, berarti ini reaktannya ini kan dari grafik, meskipun dia nanti tidak diketahui reaksinya, kadang ada soal yang seperti itu kan. Nah, berarti dari grafik ini karena CO itu dari semakin menurun, artinya CO itu berada di reaktan begitu ya. Ini berada di reaktan. Ini menurun juga reaktan. Nah, ini adalah hasil atau produk. Nah, perubahan yang terjadi setelah 15 menit adalah titik-titik. Setelah 15 menit kita lihat. Nah, setelah 15 menit ini kan terjadi kesetimbangan kan? Artinya dia ini cenderung untuk stabil, tapi masih terjadi reaksi. Nah, cenderung untuk terjadi reaksi, tetapi untuk COCl2 ini dia itu bergeser ke kanan. Jadi produknya yang dia semakin semakin bertambah, reaktannya semakin berkurang begitu ya. Nah, sehingga karena bergesernya ini kan dia kan semakin bertambah produknya, artinya dia bergeser ke kanan begitu. Nah, bergeser ke arah produk. Karena bergeser ke arah produk ke kanan berarti jawabannya kan kurang lebihnya A salah, C salah, E salah ya. Berarti antara B dan D. Nah, nilai K makin besar. Nilai K itu dia hanya dipengaruhi oleh suhu. Ya, sedangkan di sini di soal tidak ada pengaruh suhu. Artinya nilai K-nya adalah tetap. Jadi ini salah. Jawaban tepat adalah D. Oke, gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nomor 39. Sebuah mobil menggunakan bahan bakar 100% isooktan. 100% isooktana dengan rumus C8H18 yang densitasnya 0,79 gram. Di sini bukan per mol ya harusnya, karena densitas itu dia sebentar nih mana. Nah, densitas itu kan dia harusnya gram per mililiter. Mobil tersebut dapat menempuh jarak 8 km per liter isooktana. Mobil tersebut dalam memproduksi energinya melakukan pembakaran sempurna isooktana cair dan menghasilkan gas CO2 dan uap air. Dengan diketahuinya entalpi pembentukan standar untuk masing-masing zat berturut-turut. Nah, MR isooktana sudah diketahui 114 gram per mol. Tentukanlah berapa kJ entalpi pembakaran untuk 1 liter isooktana dalam mobil tersebut. Berarti kalau dilihat dari soal ini, tentukanlah berapa kilojoule, artinya kita harus mencari Q. Untuk mencari Q berarti kita harus tahu entalpi reaksinya atau entalpi pembakarannya. Berarti kalau mau cari entalpi reaksinya, kita harus tahu reaksinya dulu dong. Nah, reaksinya berarti pembakaran untuk C8H18 dibakar berarti ditambah dengan oksigen akan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Kita setarakan dulu jumlah C kiri ada 8 berarti yang kanan kasih 8. Kita setarakan hanya yang kiri 18, yang kanan udah ada 2 berarti sini kasih 9. Oksigennya sekarang. Loh, di sini kok hilang? Nah, di sini ada 8 ya. Berarti oksigennya 16 tambah 9 berapa? 25 ya. Berarti sini 25 per 2. Oke, untuk mencari entalpi reaksi, ingat, jika kasusnya diketahui entalpi pembentukan standar, berarti entalpi reaksinya, karena reaksinya combustion, berarti langsung tak tulis combustion ya, sama dengan jumlah dari entalpi pembentukan. Kanan main kiri apa kiri main kanan? Nah, kanan main kiri, jangan salah ya. Produk main jumlah dari entalpi pembentukan si reaktan. Nah, si produknya ada CO2 dan H2O. Silahkan kita tulis. Berarti CO2-nya itu berapa? CO2-nya ini 8 kali CO2. Entalpinya si CO2
ditambah dengan 9 kali entalpinya si H2O dikurangi reaktannya ada C8 entalpi pembentukan karena satu tok ya si C8H18. O2 nya nggak usah karena berharga 0 jadi nggak perlu kita tulis ya. Berarti 8 kali CO2 nya berapa? CO2 nya min 393,5 ditambah dengan H2O nya min 2. Oh salah, ini kebalik ya. Ini bener ding, CO2 ini yang min 241,8 H2O ya. 9 kali min 241,8 kemudian dikurangi min 255,1. Nah setelah dihitung, kita mulai min 5069,1 kilojoule per mol itu ya. Nah tetapi di sini belum selesai. Nah, karena yang diketahui pembakaran untuk 1 liter, kan ditanyakannya ini baru delta H. Nah, untuk delta H itu rumusnya sama dengan min Ki per mol. Berarti harus kita cari molnya dong. Mol untuk 1 liter isoktana itu berapa? Tuh ya. Nah, mol 1 liter C8H18 sama dengan, karena di sini 0,79 gram per mililiter, berarti kan harus kita ubah dulu nih ke liter. 1000 mililiter kali 0,79 gram per mililiter. Ini per mr. mr-nya berapa? 114 gram per mol. Nah, ini mol sama dengan, ketemulah kurang lebihnya 6,93 mol atau kurang lebihnya 7 mol gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke sini delta H-nya min 5069,1 sama dengan di sini sebenarnya tanda negatif ini hanya berfungsi sebagai maksudnya informasi kalau dia ini berjalan eksotermik begitu ya. Min Ki per mol, Ki-nya berarti yang ditanyakan per molnya sama dengan 6,93. Nah, jawabannya adalah Ki sama dengan 35127,9. Nah, di sini satuannya kJ ya. Karena pertanyaannya kan dalam keadaan kJ. Nah, di sini jadi karena di sini ada 2 nih, negatif dan positif. Karena di sini ada diketahui negatif positifnya, berarti yang dimaksud di sini adalah entalpinya. Ini entalpi kan? Nah, kalau Ki saja itu cari yang positif, berarti di sini akan positif semuanya. Jadi karena ditanyakannya entalpi, dia nantinya akan berharga negatif. Negatif ini menunjukkan kalau reaksi ini berjalan eksotermik. Oke. Jawabannya yang tepat adalah B. Gitu ya. Oke. Sekian dulu penjelasan dari pembahasan simulasi UTBK 2021 dari Miss Aulia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.